Oke, bareng saya Yusuf di Nusa Dari Channel dalam program Arkais. Nah, kali ini kita akan bicara persoalan-persoalan kekunoan ya dengan pakar kita nih. Pakar kuno. Pakar kuno, Mas Dwi Cahyono. Apa Nih. kabar, Bos? Kabar baik Mas Yusuf. Kabar baik ya. Oke, nah kayaknya Arkais ini kita mulai dari sesuatu yang mitologi biar Mitologi. Nah, mitologi. Nah, Berangkat dari mitos, dari mitos-mitos. Nah, oke, kalau kita bicara mitos, itu banyak aspek yang kita akan bisa bicarakan. Iya. Nah, tapi kali ini kita akan langsung membahas mitologi yang berkaitan dengan burung. Burung. Ya, kan? Mitologi burung. Burung perkutut boleh, burung elang boleh, burung Yang apapun tak bisa yang terbang. tak bisa diterbangkan. Nah, tapi ada satu bentuk Iya. mitologi yang paling kuat nih di cerita persoalan burung ini, Iya, yaitu iya. Garuda dan Jatayu. Jatayu. Ya. Ya. Kebetulan juga menjadi nama pesawat. Nama pesawat. Sekaligus Garuda juga menjadi lambang negara kita. Oke. Nah, lebih jauh dalam tinjauan Arkais seperti apa, Mas Dwi? Ya baik. Jadi jika kita bicara binatang, persepsi terhadap binatang, ada binatang yang dipersepsikan sebagai secara natural, sebagai binatang yang sesungguhnya. Namun ada binatang yang masuk ke dunia simbolik, Ya. bahkan diberi balutan religis atau magis, sehingga binatang itulah yang kemudian disebut dengan binatang mitologis. Nah, Oke. binatang mitologis yang hadir di dunia mitos dalam sejumlah hal berbeda dengan binatang yang sesungguhnya. Ya. Bisa terjadi binatang mitologis itu merupakan paduan antara sejumlah binatang. Misalnya paksi, naga, liman. Ada paksinya, ada paksinya, burungnya, ada naganya, ada limannya, ada gajahnya. Jadi Oke. 3 binatang itu kemudian diintegrasikan dalam Menjadi satu satu sosok. sosok. Nah, ada juga yang dikombain antara binatang dan manusia, sehingga bentuknya manusia setengah binatang atau binatang setengah manusia yang diistilahi dengan antropomorfis. Nah, ini dalam hal bentuk ya. Ya. Binatang mitologis itu sering dihadirkan tidak seperti binatang pada umumnya, namun dipersonifikasi, artinya diberi sifat-sifat, bahkan diberi bentuk-bentuk yang diambil dari unsur-unsur yang ada dalam diri person manusia, diri misalnya manusia. sifatnya, perilakunya, kemudian juga ada sosok-sosok bagian-bagian fisiknya, misalnya kepalanya burung tetapi badannya manusia, kakinya burung, tangannya tangan manusia dan seterusnya. Ya, Ini yang kita sebut sebagai personifikasi. Oleh karena itu binatang mitologis ini bisa dijadikan sebagai simbol untuk menggambarkan kehidupan manusia. Jadi walaupun tokohnya binatang, tapi yang digambarkan itu adalah perilaku-perilaku, sifat-sifat, nilai-nilai yang ada dalam diri manusia. Kalau dicerita, ini sebenarnya mirip apa yang disebut dengan cerita fabel atau cerita tantri. Jadi walaupun tokoh perannya binatang, tetapi perilaku yang digambarkan oleh binatang itu adalah perilaku simbolik atau sindiran-sindiran untuk perilaku manusia. Manusia itu sendiri ya. Ya. Nah, di antara banyak binatang yang masuk pada kategori binatang mitologis. Ya. Di Jawa pada masa yang lampau, sebenarnya ini sudah ada sejak masa prasejarah. Karena pada masa prasejarah, khususnya pada tradisi megalitik ya. Yang terutama yang berkembang pada masa perundagian ya, pada akhir prasejarah, kita juga seringkali hadir arca-arca megalit yang menggambarkan figur-figur binatang, entah binatang tunggal atau binatang bersama manusia. Misalnya yang ada di Sumatera Selatan digambarkan orang sedang mengendarai gajah. Jadi mengapa yang dikendarai gajah? Tentu gajah di sini tidak hanya hadir sebagai binatang biasa, tapi ada aspek simboliknya. Nah, justru dunia simbolik inilah yang
kemudian menjadikan binatang mitologis ini menjadi simbol, menjadi lambang. Ya, jadi dipilih sebagai lambang untuk sesuatu. Nah, ini yang nanti kita bisa kaitkan pembicaraan itu dalam bentuk dalam kaitan dengan lambang negara Indonesia. Ya. Kebetulan Mas Yusuf, ini di depan kita ada patung, ya, patung kekinian, tetapi menggambarkan patung masa lampau yang ini contoh mengenai binatang simbolik, gitu. Simbolik, binatang mitologis dan simbolik. Singa, ini menggambarkan singa, tapi bersayap. Ya, jadi dalam dunia nyata singa tak bersayap, tapi dalam dunia mitologis singa bisa digambarkan memiliki sayap. Nah, di Bali semacam ini banyak hadir, misalnya ada apa yang disebut dengan macan kumbang, gitu. Jadi macan harimau tetapi memiliki sayap seperti kumbang. Nah, posisi singa bersayap dengan singa yang tak bersayap itu beda. Singa itu adalah makhluk dunia bawah, tapi ketika kemudian diberi sayap, ini menjadi makhluk dunia atas. Nah, jadi perbedaan dan dalam memberi detail bentuk itu juga bisa memberi konsekuensi perbedaan posisi dari dunia bawah, makna serta betul, artinya. betul. Jadi memang karena simbol, maka di balik simbol itu ada makna-makna, ada pesan-pesan. Oke, kira-kira maknanya seperti apa ini? Saat ketika binatang yang umum gambaran secara umum, tapi dengan dengan tambahan-tambahan istilahnya anatomi semacam begini, penggabungan dan macam-macam. Nah, perlambangnya seperti apa yang akan dicapai dalam konteks simbol-simbol? Jadi maksud apa yang ingin digambarkan dalam bentuk binatang simbolik yang berbeda kalau dibandingkan binatang itu sebagai binatang yang natural. Nah, sayap ini menggambarkan dunia atas. Jadi ada dikotomi, ada dualisme kosmologis atau binary opposition, yaitu dunia bawah dan dunia atas. Dunia bawah itu adalah dunia manusia, dunia atas itu adalah dunia kedewataan. Nah, jika patung singa tanpa sayap, maka itu menggambarkan singa yang hidup di dunia. Tapi singa bersayap itu adalah singa yang hidup di Kaindran, di tempat kediaman para dewa. Jadi ini menjadi binatang surgawi, menjadi binatang binatang dewani, gitu ya, binatang yang hidup di dunia para dewa. Gitu. Nah, jadi inilah yang mesti kita perlu mencermati secara hati-hati apabila binatang itu dihadirkan sebagai binatang simbolik, ya, bukan binatang biasa, tapi binatang sebagai simbol, binatang sebagai lambang. Oke, kalau kita lihat data-data seperti di Mesir taruhkan. Di Mesir ada banyak gambaran hieroglif gitu yang menggambarkan posisi kedewaan dengan sosok personifikasi tadi, manusia berkepala anjing, berkepala buaya, berkepala burung dan macam-macam. Nah, kira-kira ada keterkaitan nggak dengan konteks mitologi global gitu ya dengan kita Indonesia? Secara visual ya, kita bicara visualnya dulu. Secara visual ada persamaan di berbagai tempat tentang visualisasi yang kita sebut sebagai antropomorfis. Manusia setengah binatang. Nah, jadi gambaran-gambaran figur-figur manusia setengah binatang hadir mendunia. Jadi di Mesir hadir, di Nusantara juga banyak hadir. Di Cina hadir, banyak macam-macam ya. Jadi artinya figur antropomorfis itu sebenarnya adalah figur yang universal, gitu ya, terutama dalam dunia mitologis ya. Nah, dalam dunia mitologis. Nah, jadi mengapa ada digambarkan yang berbeda dengan kalau itu binatang sebagaimana adanya yang hidup di dunia. Ini maksudnya adalah untuk memberi pembeda. Ini bukan binatang biasa. Ini adalah binatang simbolik, gitu ya. Untuk dewa saja misalnya ketika dipersonifikasi dengan meminjam unsur-unsur fisik manusia, maka ada pembedanya, misalnya jumlah tangan yang biasanya 2
lazimnya manusia, tapi tangannya Kalau bisa kita 4, bisa digambarkan 8, bisa bahkan 8, bisa iya. sangat banyak gitu. Mata yang harusnya 2 ada mata ketiga, trinetra dan seterusnya. Nah ini, atau kalau tidak ada atribut-atribut tertentu yang dilekatkan sehingga orang tidak confuse, tidak menjadi bingung apakah ini Manusia, figur biasa biasa. ataukah figur simbolik Ya, gitu ya. ya. Nah ini yang apa petunjuk-petunjuk, petanda-petanda tentang sosok makhluk ya, makhluk yang kita sebut sebagai makhluk simbolik. Belum lagi simbolik itu akan tergambar mengenai kisah apa di balik tokoh itu. Nah jadi bukan hanya sosoknya saja yang penting untuk makhluk-makhluk simbolik itu adalah kisah dibalik. Kisahnya. Ya, Oke. bisa dibalik. Gitu. Kalau gitu kita kembali ke Garuda sama Iya. Jatayu itu. Iya. Nah, kisah yang menarik sehingga ini bisa menjadi representasi sampai pada konteks itu menjadi perlambang negara kita seperti apa? Iya, baik. Jadi kalau ini hal yang penting ya, karena lambang ini lambang yang berkenaan dengan negara ya. Ada banyak lambang ya, lambang yang berkenaan dengan perusahaan, organisasi, sosial dan seterusnya. Ini adalah lambang negara. Artinya sesuatu yang sangat sangat penting, yang urgent gitu ya. Oleh karena itu tentu ada satu proses untuk apa yang saya proses itu adalah bertahap. Proses yang diawali dengan mencari, ya, mencari. Berarti ini adalah eksplorasi, apa saja alternatif apa yang dapat dipertimbangkan sebagai lambang. Oleh karena itu eksplorasi itu menemukan unsur-unsur, menemukan opsi-opsi, pilihan-pilihan ya, alternasi gitu ya. Nah berikutnya setelah tahap yang pertama yaitu eksplorasi hingga menemukan unsur-unsur lambang, kemudian alternatif lambang, yang juga tidak kalah pentingnya masih di tahap eksplorasi itu mengidentifikasikan. Jadi jika misalnya ada naga, itu naga ini binatang yang bagaimana, gitu. Apakah ada bedanya dengan ular, ular besar? Kalau secara fisik apa juga berbeda? Oh, naga beda. Naga itu mempunyai mahkota, misalnya. Naga tidak selalu habitat air. Ada leong di Cina itu naga langit. Nah gitu ya. Jadi identifikasi ini penting ya. Jadi setelah dieksplor maka ada identifikasi yang kemudian disertai dengan narasi. Ini yang menjadi bahan pertimbangan untuk memasuki tahap yang kedua, yaitu memilih di antara berbagai pilihan alternatif itu ada pilihan ya, memilih yang mana gitu. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan. Nah, setelah dipilih maka tahap yang formal itu tentu adalah tahap penetapan, dan ini merupakan tahap-tahap diskusi ya, sampai ditetapkan, kemudian secara legal formal diumumkan kalau itu lambang negara, diumumkan sebagai lambang negara. Nah, Indonesia sebagai sebuah negara baru ya di tahun 1945 ini menempuh jalan yang demikian ya. Karena kalau kita melihat kemerdekaan Indonesia ya, yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi itu adalah injury time ya, injury time. Jadi kalau pada tanggal itu, pada jam itu ya, tanggal 17 Agustus 45 jam 10 itu diproklamasikan, bukan berarti negara yang diproklamasikan itu sudah lengkap dengan perangkat-perangkat kenegaraannya. Ya. Nama negaranya sudah dipilih Indonesia, Republik Indonesia, tapi perangkat-perangkat seperti misalnya dasar negaranya belum, lambang negaranya belum, lagu negaranya belum, siapa yang akan mengurusi negara itu, birokrasinya belum. Nah, jadi Soekarno sangat memperhitungkan waktu yang injury itu. Jadi 17 Agustus jam 10 itu diumumkan, kelengkapan menyusul belakangan. Oleh karena itu kalau kita lihat teks ya, teks proklamasi terutama yang ditulis tangan, kita juga melihat ada bagian yang dicoret. Artinya itu tidak dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya gitu, dan singkat. Nah, oleh karena itu setelah
proklamasi kemerdekaan 17 Agustus, maka satu persatu kelengkapan itu dipenuhi gitu ya. Dasar negara, oleh karena itu dibentuklah BPUPKI misalnya. Juga yang tidak kalah pentingnya lambang negara. Nah, maka dibentuklah satu tim untuk ya tadi untuk mencari, untuk menemukan sampai nanti menetapkan lambang negara apa untuk negara baru yang pada tahun 45 itu yaitu negara yang bernama Indonesia gitu. Nah, bagaimana prosesnya ya? Jadi ini tidak lepas tentu dengan Soekarno sebagai salah satu dari Dwi Tunggal founding fathers ya. Jadi ada Dwi Tunggal yaitu Soekarno-Hatta yang kita kenal sebagai founding fathers Indonesia. Nah, terkait dengan Soekarno ya, presiden pertama Insinyur Soekarno kalau kita lihat dari pidato-pidatonya, kalau kita lihat dari beberapa tulisan-tulisannya, tergambar bahwa Soekarno memiliki passion ya, memiliki minat yang kuat terhadap sejarah. Salah satu kata yang bisa semacam menjadi sasanti ya, yang terkait dengan sejarah itu adalah jasmirah itu. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, ini menjadi petunjuk pada kita bahwa terkait dengan lambang negara Indonesia yang pada waktu itu masih dicari dan ditemukan, inquiry, maka Soekarno juga memberikan semacam pesan agar lambang negara itu adalah lambang yang menyejarah. Jadi artinya memiliki akar sejarah, memiliki akar sejarah, memiliki tradisi yang tidak hanya 10 tahun satu abad, tapi diharapkan itu memiliki akar yang bisa panjang, bisa berabad-abad dalam perjalanan berabad-abad dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia ya. Nah, oleh karena itu teamwork gitu untuk mencari, menemukan dan menetapkan lambang negara itu adalah teamwork yang antara lain di dalamnya melibatkan orang-orang yang menurut Soekarno dianggap memiliki kepakaran dalam bidang sejarah, dalam bidang kebudayaan atau paling tidak sejarah kebudayaan. Memang ada banyak orang ya yang terlibat di dalamnya karena ini merupakan teamwork ya. Termasuk di dalamnya itu yang pada waktu itu menjadi koordinator tim itu Sultan Hamid ya. Tapi di dalamnya ada Supomo, ada Purbacaraka, ada lawyer sebenarnya ya. Tetapi lawyer ini banyak berminat terhadap sejarah dan beberapa tulisan mengenai sejarah Nusantara itu banyak ditulis yaitu Muhammad Yamin. Nah, terkait dengan proses mencari dan menemukan dua orang ini menurut saya paling tidak Purbacaraka dan Muhammad Yamin ini sangat memiliki peran untuk mendapatkan alternatif sosok yang akan dijadikan sebagai lambang negara. Nah, alternatif sosok itu adalah binatang mitologis yang disebut dengan Garuda. Pasti ada alasan dong. Ada. Jadi terutama dalam konteks narasinya. Betul. Kenapa akhirnya taruhlah kalau kita mungkin hadir di sana seolah-olah begitu ya. Hadir di sana. Kenapa Garuda menjadi sebuah? Kenapa Garuda? Jadi ada narasi apa di balik? Ada narasi apa di balik itu? Sosok Garuda. Ya, jadi baik. Jadi pertimbangannya tadi seperti saya katakan bahwa perlu ada satu pertimbangan yang matang untuk memformulasikan lambang negara gitu ya. Sehingga dasar pertimbangan ini menjadi menjadi hal yang penting gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar membuat bagus-bagusan visualnya ya, tapi gagah-gagah, tapi dibaliknya rapuh, dibaliknya kosong gitu ya. Nah, ini harus kedua-duanya terisi. Jadi secara visual itu layak tampil, tapi di balik yang visual itu ada narasi-narasi yang patut untuk dipertimbangkan, sehingga itu dipilih, gitu ya, dipilih. Nah, baik. Jadi salah satu ya
binatang mitologis yang hadir panjang. Itu banyak sebenarnya ya, tidak hanya dalam bentuk unggas ya, unggas raja unggas ya, raja burung. Garuda itu kan raja burung. Bahkan seringkali disebut sebagai burung matahari ya, karena Garuda kendaraan atau wahananya dewa hari ya, hari Dewa Wisnu Mas. Dewa Wisnu itu kan dewa matahari, sehingga Garuda itu juga seringkali disebut dengan burung matahari ya. Di samping Garuda sebagai raja burung itu juga tampil ya di banyak sumber data masa lampau, bahkan sejak masa Hindu Buddha. Sebenarnya masih banyak pilihan lain ya, seperti singa singa bersayap itu juga hadir, ada naga, ada gajah dan sebagainya ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa pilihan itu binatang? Karena lambang negara kalau kita bandingkan dengan lambang negara-negara lain itu bisa bermacam-macam. Ada unsur lambangnya itu diambil dari unsur-unsur kosmik, matahari misalnya, bulan misalnya, bintang itu kan seringkali kita lihat di bendera-bendera ya. Nah itu di lambang negara. Tapi tidak sedikit juga yang mengambil unsur lambangnya itu adalah binatang, ya, apakah itu singa, apakah burung elang, ya. Jadi si raja burung elang ini tidak hanya hadir di Indonesia, di negara-negara lain pun juga ada, betul. Jadi ada lambang negaranya itu berupa binatang mitologis atau binatang perkasa ya, yang berbentuk raja burung, ya, raja burung. Nah, Indonesia termasuk itu. Nah, jadi kalau kita bicara lambang memang ada banyak unsur ya. Ada unsur yang berupa unsur rupa. Rupanya apa? Ya gitu ya, ada unsur rupa. Jadi kalau sosok itu sosoknya apa? Kemudian ada unsur warna. Iya kan? Ada warna. Jadi warnanya apa? Itu juga sangat dipertimbangkan unsur warna. Kemudian unsur komposisi. Kalau itu lebih dari satu, bagaimana komposisinya? Nah, menyatukannya itu betul. ya. Memang ada satu unsur juga di dalam lambang itu, tulisan. Tapi tulisan itu tidak menjadi sangat dominan. Kalau di lambang negara Indonesia, Pancasila, itu kan juga ada tulisan, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi itu tidak sangat dominan kalau dibandingkan dengan unsur rupanya. Jadi memang lambang itu lebih menekankan pada aspek visual, bukan pada aspek tekstual. Jadi lambangnya berupa kalimat satu alinea, itu susah bukan lambang ya, itu menjadi sasanti ya. Nah, ini karena lambang itu mesti visual. Nah, oleh karena itu pilihannya untuk sosok apa yang akan dijadikan lambang negara itu tidak hanya sekedar mendapatkan narasinya. Jadi boleh nanti ada satu teks-teks lama, teks-teks kuno yang menghadirkan suatu sosok dan memiliki narasi yang detail ya, narasi yang layak untuk menjadi pertimbangan ya, karena ada teladan-teladan, ada nilai-nilai dan seterusnya, tetapi tidak didapatkan informasi visualnya. Nah, ini akan menjadi problem ketika memvisualkan. Nah, idealnya yang dijadikan lambang itu ada narasinya, tapi juga ada contoh visualnya. Perkara kemudian contoh visual yang ada itu dimodifikasi itu tak terelakkan ya, karena lambang itu kan tidak mengambil begitu saja, tetapi ada pembesutan, ya, dibesut ya. Ada modifikasi beberapa bagian yang disesuaikan untuk kepentingan perlambangan. Nah, berkaitan dengan Garuda, ya, kebetulan punya dua-duanya. Sumber data teksnya ada. Ya, tekstualnya ada, tapi sumber data artefaktualnya yang berbentuk visual itu hadir, baik itu dalam bentuk relief ataupun dalam bentuk seni arca. Nah, yang menarik lagi, Garuda ternyata tidak hanya hadir pada satu masa, melainkan lintas masa dan dalam kurun waktu yang panjang. Ya, paling tidak Garuda sudah hadir sejak masa Hindu Buddha, kemudian berlanjut sampai dengan masa perkembangan Islam, karena unsur-unsur Garuda juga tampil di sana, bahkan sampai masa-masa berikutnya, sampai sekarang. Ya, sampai sekarang Garuda sebagai binatang simbolik itu juga banyak hadir di berbagai etnik, ya, bukan hanya di Jawa, tapi di etnik-etnik lain di Bali misalnya, kemudian di sejumlah tempat di Kalimantan juga ada dan seterusnya. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa Garuda dalam rentang waktunya itu merupakan binatang
simbolik ya, binatang mitologis juga gitu ya, yang lintas masa dan hadir dalam beragam ya, beragam media ekspresi. Ada media ekspresi tekstual, ada media ekspresi visual, tapi juga ada media ekspresi oral. Karena kisah-kisah lisan, tradisi-tradisi lisan mengenai keperkasaan Garuda itu juga hadir gitu ya, sehingga layak untuk dipertimbangkan bahwa sosok ini adalah sosok yang populer, paling tidak kan ya. Kalau hadir lintas massa, hadir di berbagai media ekspresi, berarti dia familiar, sehingga dia masyarakat populer. gampang artinya mudah mengidentifikasi. Betul. Ya, Jadi kalau mudah kemudian mau mengidentifikasi. memunculkan sosok X misalnya, khalayak itu relatif memiliki pengetahuan mengenai siapa si X itu. Nah itu, jadi bukan sesuatu yang sama sekali asing, ya, sama sekali asing, sehingga kedekatan, termasuk kedekatan hatinya dengan kedekatan dengan hati dari para apresiator itu menjadi rendah. Garuda memiliki cukup itu, jadi memiliki kedekatan, ya, ada pesona, ya. Jadi kalau dia banyak hadir berarti dia mempesona, gitu ya. Nah, Garuda memiliki cukup itu. Nah, kita akan satu persatu nanti akan kita tunjukkan mengenai bagaimana kehadiran Garuda itu pada masing-masing sumber data itu ya, dan lintas massa. Itu cukup ya, cukup. Karena kalau mungkin dari data-data itu bisa ditarik yang kira-kira artefak atau peninggalan arkeologis gitu. Mungkin dari yang tertua apa gitu. Ya, baiklah. Jadi begini, kita mulai dulu ya. Jadi memang tidak serta-merta hadirnya itu dalam bentuk visual. Seringkali budaya visual mengikuti ini transformasi dari tekstual dulu. Bahkan tekstual itu merupakan transformasi dari oral. Nah, jadi oral dari oral diliteralkan, divisualkan dan seterusnya. Nah, sosok Garuda itu justru pertama kali hadir itu memang di di sumber data teks, ya. Karena sebagai sebuah kisah, Garuda ini hadir pada bagian pertama Wiracarita Mahabharata. Ya, bagian pertama. Karena bagian pertama maka sebutannya adalah Adiparwa. Jadi Garuda sudah hadir Garuda hadir pada bagian pertama Mahabharata, yaitu Adiparwa. Nah, Wiracarita Mahabharata itu adalah wiracarita asing sebenarnya, karena dari India ya, yang masuk ke Indonesia bersama wiracarita yang lain, yaitu Ramayana gitu. Oleh karena itu karena hadirnya dalam wiracarita, maka Garuda ini juga memiliki perilaku-perilaku, memiliki tindakan-tindakan kewiraan. Kepahlawanan. Ya, karena memang dia berada di dalam buku tentang kepahlawanan, yaitu Wiracarita. Nah, jadi salah satu nanti yang menjadi dasar pertimbangan mengapa Garuda itu dipilih karena kepahlawanannya, gitu ya, kepahlawanannya. Jadi sebagai teks ya, Mahabharata dari yang di India berbahasa Sanskerta itu mulai diterjemah ke dalam bahasa Jawa, ya, dalam hal ini Jawa Kuna. Itu paling awal pada masa pemerintahan Dharmawangsa Teguh, ya. Jadi ayah mertuanya Erlangga, gitu ya. Jadi kalau di kurun waktu ya di sekitar abad ke-10 akhir sampai paling tidak di 11 awal. Ya, 11 awal. Jadi kurang lebih 10 akhir 11 awal itu Garuda sebagai bagian yang integral di dalam Wiracarita Mahabharata, khususnya Adiparwa itu paling tidak sudah mulai hadir dalam bentuk teks, dalam bentuk bahasa lokal ya, bahasa Jawa Kuna itu pada abad itu, sehingga bisa dikatakan bahwa sejak akhir abad 10 atau awal abad 11 narasi Garuda itu mulai dikenal, ya, mulai dikenal karena teks itu sudah diterjemah dalam bahasa lokal, bahasa Jawa Kuna. Beda kalau teks itu hadirnya dalam bentuk Sanskrit, yang mengakses tentu sedikit gitu. Nah, jadi dalam kurun waktu yang sebenarnya cukup panjang ya,
Garuda yang sebelumnya hadir di sumber data teks dalam bentuk dalam bentuk eh, eh, Mahabharata itu, kemudian juga ada dalam bentuk teks yang lain, gitu ya. Oke. Misalnya dalam bentuk prasasti. Ini terkait dengan Erlangga, karena Erlangga di masa tua yang kemudian memasuki satu fase kehidupan yaitu sebagai resi, itu sering disebut dengan resi Jatayu, ya, atau resi Jentayu, ya. Nah, memang masyarakat seringkali mengkonfuskan antara Garuda dan Jatayu, gitu ya. Okay. Garuda Jatayu itu ya nama lain dari Garuda, padahal itu beda, gitu ya. Okay. Nah, jadi tapi sangat terkait karena boleh dikatakan secara genealogis Jatayu itu keponakannya Garuda. Keponakannya, ya. Artinya perbedaan itu di dalam konteks cerita, ya. Di dalam konteks cerita, tapi bahwa pesan-pesan yang yang terkait dengan kedua binatang simbolik itu sama. Yaitu pesan kewiraan, jadi kejuangan, kepahlawanan sama, gitu ya. Dan keduanya juga memang terkait karena secara genealogis di dalam kisah itu masih paman dan keponakan. Leluhurnya sama. Iya. Nah, jadi artinya dengan hadirnya Jatayu di dalam sumber data tekstual yang lain, yaitu prasasti terkait dengan Erlangga itu, bahkan juga arca perwujudan Erlangga itu digambarkan dalam bentuk Wisnu naik Garuda. Nah, ini menjadi petunjuk kepada kita dalam waktu yang hanya beberapa puluh tahun, ya, beberapa dekade itu terjadi transformasi dari satu teks ke teks lain, dari teks ke visual. Iya, karena ada di seni arca, yaitu arca perwujudan Garuda. Paling artinya, tidak kalau Garuda itu jadi kuat sekali, betul, ya, pada masa itu, ya. Iya, betul. Ya, jadi kalau Erlangga itu meninggal pada tahun 1049, paling tidak kalau itu merupakan arca perwujudan, itu hadir 12 tahun setelah 1049. Jadi katakanlah medio abad 11. Jadi hanya kurang lebih dalam waktu setengah abad itu sudah mengalami transformasi dari tekstual ke visual. Nah, Garuda itu menjadi makin banyak hadir, ya, makin banyak hadir itu di masa berikutnya. Bahkan yang menarik perhatian kita masih terkait dengan Erlangga. Sampai-sampai Erlangga itu menjadikan Garuda itu sebagai lancana, sebagai lambang kerajaannya. Jadi kalau RI Republik Indonesia itu menggunakan tahun 45, itu jauh sebelumnya lancana Erlangga itu dalam bentuk Garuda, walaupun tidak sama persis dengan Garuda Pancasila, ya, yang kita kenal, karena yang diambil itu hanya mukanya saja. Sehingga ada sebutan Garuda Muka Lancana. Gitu, ya. Lancana itu semacam stempel, ya, kalau di surat stempel kerajaan, stempel kerajaan itu stempelnya berbentuk lancananya berbentuk muka Garuda, ya, muka Garuda. Nah, itu yang merupakan lancana resmi dari kerajaan Mataram di era pemerintahan Erlangga. Jadi sebagai lambang, betul-betul lambang kenegaraan itu sudah real hadir. Ya, jadi bukan abad ke-11. Abad ke-11. Jadi ya kurang lebih 9 abad yang lalu atau hampir 1 milenium yang lalu itu sudah hadir, gitu ya. Sudah hadir. Sebagai lambang. Oleh karena itu kalau kita berbicara tentang layakkah untuk dipertimbangkan, ini layak, gitu ya. Layak. Artinya bahwa tidak tiba-tiba Garuda itu hadirkan sebagai lambang. Toh di kesejarahan Nusantara pada masa Mataram, Garuda juga hadir sebagai lambang kerajaan, gitu ya, kerajaan Mataram di era pemerintahan Erlangga. Nah, kemudian pada masa yang lebih berikutnya lagi, khususnya ya, ini pada masa Majapahit, Garuda itu semakin populer, Mas. Semakin populer, ya, semakin populer. Baik teksnya, ya, sehingga apa yang sebelumnya cerita Garuda itu hanya merupakan hanya merupakan satu bagian dari wiracarita Mahabharata atau lebih khusus lagi Adiparwa, kemudian keluar sendiri sebagai sebuah sebuah naskah, sebuah katakanlah semacam sebuah buku, ya, sebuah naskah. Nah, sehingga muncul satu naskah yang disebut dengan Garudia, ya. Garudia ini dari kata Garuda ditambah itu menjadi Garudea, gitu ya. Garudea itu. Nah, Garudea atau
Sang Garuda, sering bisa diterjemah begitu ya. Nah, jadi cerita Garuda. Nah, ini merupakan, kalau menurut saya cerita Garuda itu merupakan merupakan semacam apa ya, semacam enlarge ya, memperluas ya. Bahasa sekarang scale up ya. Bahasa sekarang memperluas dari apa ya. yang di dalam Adiparwa itu barangkali tidak sangat detail ya. Dan itu akan dihadirkan lebih detail, lebih dramatik dan sebagainya sesuai dengan kaidah-kaidah sastra di cerita Garuda. Nah, cerita Garuda sebenarnya juga tidak hadir secara tiba-tiba karena ada cerita yang mendahului ya, yang sebenarnya induknya tetap pada Adiparwa, yaitu Samudra Mantana. Nah, jadi Samudra Mantana yang merupakan bagian awalnya, dan kemudian Garuda itu sebenarnya merupakan sinambung ya, kelanjutan dari cerita Samudra Mantana. Nah, baik cerita Samudra Mantana atau cerita Garuda itu pada khususnya kalau kita bicara di dunia tinggalan-tinggalan arkeologis, pada tinggalan-tinggalan arkeologis di masa Majapahit itu banyak hadir, baik itu dalam bentuk relief ataupun dalam bentuk seni arca. Nah, oleh karena itu dapat dipahami jika pada seni bangun ya, yang berupa bangunan suci yang berupa candi, Garuda itu banyak hadir, baik dalam bentuk relief candi ataupun dalam bentuk seni arca. Nah, salah satu di antaranya Malang punya, karena Garuda hadir di Candi Kita. Gitu. Hampir semuanya boleh dikata sebenarnya kalau kita lihat kehadiran Garuda di Candi Kidal itu ada mengunci di 4 penjuru mata angin. Ya. Nah, ini bisa diceritakan lebih jauh. Baik, sebenarnya ada Garuda hadir paling tidak itu tidak hanya di relief ya sebenarnya di Candi Kidal itu. Memang di Candi Kidal tampil kalau di dunia perfilman itu ya. Itu hanya dihadirkan dalam bentuk keisin, jadi kunci cerita. Orang-orang karena itu tidak banyak panel ya. Tetapi hanya satu perlambang melambangkan satu cerita jadi itu panjang. mewakili ya, mewakili sejumlah adegan itu diwakili dengan adegan kunci ya, keisin itu ya. Dan yang dihadirkan hanya 3 adegan kunci ya. Tapi yang menarik masing-masing adegan kunci atau keisin tadi mewakili episode. Jadi yang sebenarnya walaupun 3 tapi menggambarkan 3 episode yang saling berkaitan, yang satu menggambarkan narasi alur utuh, ya, narasi utuh narasi gitu utuh. ya, narasi utuh. Nah, selain dalam relief ya, yang dikenal dengan relief Garuda atau relief Garuda di Candi Kita, Garuda juga hadir di ada yang menyebut itu yoni, tapi ada juga yang menyebut pedestal. Tapi kalau saya cenderung di pedestal art, di pedestal ya, di dalam candi induk ya, di dalam tubuh ya, di dalam tubuh atau di dalam bilik utama tubuh candi kita itu juga terdapat pedestal, jadi tempat untuk mendirikan arca. Dan pedestal itu juga dilengkapi dengan Garuda. Nah, jadi relief pada dinding kaki candinya, kemudian juga hadir pada pedestal yang ditempatkan di bilik utama atau garbagriha, dan juga hadir itu pada atap, Mas. Jadi kalau di atap candi itu ada bagian di masing-masing tingkatannya, trapnya itu di pojok, di tengah itu ada bentuk yang bentuknya sosok-sosok Garuda ini. Di Candi Kidal khususnya. Ya, seperti apa? Ya, baik. Jadi kehadiran ikoniknya di Candi Kidal utamanya pada relief yang dipahatkan pada kaki candi. Jadi candi itu terdiri atas beberapa bagian, batur, kaki, tubuh, atap, kemuncak. Nah, relief Garuda itu dihadirkan pada kaki candi, dipahatkan dengan menggunakan cara baca berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi prasawya, bukan pradaksina. Nah, ini jangan sampai salah baca ya. Jadi sekali lagi ini dibaca dengan berlawanan arah jarum jam atau prasawya. Nah, pada kaki Candi Kidal relief cerita Garuda itu hanya dipahatkan 3 panel. Nah, masing-masing panel mewakili sekumpulan adegan. Oleh karena satu itu scene cerita, ya, satu jadi cerita. oleh karena itu
panel-panel itu menggambarkan key kunci cerita, gitu ya. Jadi semacam pras pro toto. Jadi satu mewakili sejumlah. Gitu. Nah, walaupun hanya 3 panel, tetapi masing-masing panel itu menggambarkan episode-episode yang jika dirangkai secara prasawya itu menggambarkan alur cerita. Ya. Episode yang pertama itu adalah episode yang menggambarkan tentang perbudakan. Ya. Menggambarkan tentang perbudakan. Jika itu dikaitkan dengan kemerdekaan, itu menggambarkan episode penjajahan, imperialisme, kolonialisme. Ya. Perbudakan yang dimaksud adalah menggambarkan kisah ketika Ibu Garuda yang bernama Winata diperbudak oleh Kadru, ya, karena dalam pertaruhan Winata dan Kadru untuk menebak warna kuda yang keluar dari adukan samudra susu atau kesirarwana, Winata menyatakan bahwa kuda itu berwarna putih mulus. Nah, Kadru menebaknya dengan kuda itu memang berwarna putih tapi ekornya hitam. Ya. Nah, sebenarnya warna sesungguhnya dari Ukhaiswara, kuda yang keluar dari adukan samudra susu, itu adalah putih mulus. Ya, karena dalam perjudian seringkali muncul kelicikan. Kadru meminta anak-anaknya, yaitu para ular itu, untuk menyembur ekor bisa. Ekor itu menyembur dengan bisanya ekor kuda putih itu sehingga ekornya hangus, sehingga walaupun sebagian tubuhnya yang lain itu berwarna putih tetapi ekornya hitam. Inilah yang menjadikan Kadru yang semula kalah, yang seharusnya kalah itu menjadi menang karena kelicikannya. Nah, sesuai perjanjian, siapa yang kalah dalam tebakan ini, ya, dalam penebakan ini menjadi budak dari yang menang. Oleh karena itu Winata sesuai perjanjian menjadi budak dari Kadru. Bukan hanya Winata saja yang menjadi budak Kadru, tapi Garuda pun anaknya Winata itu juga ikut menjadi budak, yaitu menjadi budak dari anak-anaknya Kadru. Karena itu Garuda juga punya tugas. Jadi tugas untuk mengasuh para ular itu. Ya. Oleh karena itu pada relief Candi Kidal di panel pertama, ya, itu digambarkan Garuda yang sedang menerbangkan ular-ular. Itu gambaran tentang episode perbudakan. Jadi Kadru ibunya ataupun Garuda karena kekalahan dalam bertarung itu akhirnya menjalani hidup sebagai budak. Yang kedua, pandel yang kedua yang dipahatkan di kaki candi sisi belakang itu menggambarkan fase perubahan, fase transformasi dari kondisi diperbudak menjadi kondisi merdeka. Jadi ini panel yang kedua ini panel yang penting karena ini berkaitan dengan pengubahan status dari status diperbudak menjadi status yang merdeka. Nah, jadi status ini menggambarkan tentang kejuangan. Jadi perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, ini sesuai dengan fase-fase perjalanan sejarah bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, tokoh pejuang yang digambarkan ini adalah Garuda. Nah, jadi sesuai perjanjian Winata bisa dibebaskan dari perbudakan asal bisa memberikan tebusan. Nah, tebusan itu berupa air kehidupan atau tirta amerta. Nah, padahal ketika itu tirta amerta itu berada dalam pengawasan Dewa Wisnu. Ya, dalam pengawasan Dewa Wisnu. Jadi diamankan oleh Dewa Wisnu. Nah, pada sisi lain Garuda membutuhkan itu, membutuhkan amerta itu untuk membebaskan ibunya dari perbudakan Kadru. Oleh karena itu Garuda berusaha untuk bisa mendapatkan amerta itu dari Wisnu, sehingga sempat terjadi pertempuran antara Garuda dengan Wisnu. Dan yang menarik perhatian, dalam pertempuran itu nyaris Garuda mendapatkan kemenangan dari Dewa Wisnu. Nah, ini gambaran tentang bahwa bakti
Nah ini ada Ya. filosofi bakti. Jadi bakti anak terhadap ibu itu memberikan spirit, ya, memberikan Kekuatan, spirit, ya. kekuatan, spirit kejuangan anak yang bernama Garuda itu untuk mendapatkan amerta, karena amerta inilah yang menjadi kunci terbebasnya ibunya dari perbudakan. Nah, daripada Dewa Wisnu kalah dengan Garuda, akhirnya membuat MOU, membuat kesepakatan. Amerta dipinjamkan kepada Garuda untuk penebusan, tetapi di imbal baliknya Garuda berkenan, diminta berkenan untuk menjadi kendaraan Dewa Wisnu. Nah, oleh karena itu kisah ini juga menggambarkan mengapa kendaraan Dewa Wisnu itu Garuda. Gitu ya, ini terkait dengan cerita Garuda itu. Ya. Jadi panel kedua yang di sisi belakang itu menggambarkan tentang episode perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian panel yang ketiga, ini yang panel yang terakhir, itu menggambarkan Garuda yang sedang memanggul ibunya, menggendong ibunya. Ini menurut gambaran tentang fase lepas dari perbudakan. Atau kalau dalam kaitan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini, fase kemerdekaan. Nah, jadi dengan kembali ke Ibu Pertiwi di Ibu Pertiwi ya. Jadi Ibu Pertiwi yang terbelenggu, yang terjajah, ya, itu kemudian Ibu Pertiwi itu kembali mendapatkan otonominya, mendapatkan kemerdekaannya. Nah, ini yang merupakan pokok, ya, merupakan pokok-pokok pertimbangan yang penting karena paling tidak 3 fase perjalanan yang digambarkan di relief ini menggambarkan fase perjalanan kejuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan. Dan Garuda tampil sebagai tokoh pejuang. Jadi walaupun sosoknya itu manusia setengah burung, jadi binatang mitologis ya, yang antropomorfis, tetapi perilakunya itu adalah perilaku kejuangan. Jadi dia adalah seorang pebakti, pebakti anak terhadap Ibu Pertiwinya. Nah, ini kan perjuangan bangsa Indonesia itu untuk mendapatkan kemerdekaan Ibu Pertiwinya, yaitu negara Indonesia. Nah, kemudian yang kedua juga ada kejuangan yang mati-matian, yang optimal, bahkan yang mengorbankan dirinya kalau juga. Kalau kalah ya dia Garuda akan tewas, akan gugur dalam upaya ini, dan akhirnya Garuda memperoleh kemenangan, keberhasilan karena apa? Ada spirit, spirit kebaktian. Jadi antara bakti dan kejuangan ini sebenarnya saling kait karena kebaktian itu bisa memberikan spirit kepada kejuangan. Nah, ini yang menjadi pertimbangan yang saya kira menjadi pertimbangan penting kenapa Garuda yang dipilih, bukan binatang mitologis yang lain, misalnya singa misalnya, naga misalnya gitu ya, atau merak misalnya gitu ya. Nah, selain pada kaki candi, sebenarnya figur Garuda di Candi Kidal itu juga tampil pada pedestal arca yang ditempatkan pada bilik utama atau garbagriha di dalam tubuh candi gitu ya. Selain itu Garuda walaupun tidak penuh ya, hanya digambarkan dalam bentuk muka, itu tampil pada atap candi, yaitu pada antepix. Oleh karena itu Candi Kidal itu merupakan salah satu candi yang cukup banyak menampilkan figur-figur Garuda, ya, baik Garuda dalam kaitan dengan cerita Garuda, Garuda dalam kaitan dengan ragam hias misalnya pada antepix tadi, atau Garuda sebagai pahatan yang ditempatkan di pedestal arca yang konon berada di dalam tubuh Candi Kidal. Nah, sebenarnya bukan hanya di Candi Kidal ya. Kalau kita bicara tentang candi-candi lain yang ada di Nusantara, khususnya di Jawa Timur, cerita Garuda bahkan dengan jumlah panel yang lebih banyak gitu ya, itu hadir di Candi Kedaton, Mas. Candi Kedaton itu berada di Tiris, di Kecamatan Tiris, di Probolinggo, di lereng Gunung Argopuro, di lereng Gunung Hyang. Nah, selain itu cerita Garuda juga tampil di Candi Supuh dari masa Majapahit akhir, ya, perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur ya. Kemudian juga dalam bentuk yang hanya satu panel ya, satu panel sehingga menampilkan kunci cerita saja, itu juga hadir di Candi Rimbi yang ada di Candi di daerah Jombang. Nah, dalam bentuk-bentuk yang lain Garuda gitu ya, hanya
sebagai sosok itu banyak tampil pada pedestal misalnya. Itu kita dapati selain di Kidal juga di pedestal-pedestal yang ada di berbagai situs yang ada di Jawa Timur. Ini memberikan petunjuk pada kita bahwa Garuda pada masa Hindu-Buddha, khususnya pada masa Majapahit, itu menjadi tokoh yang mempesona, menjadi tokoh yang inspiratif, ya, menjadi tokoh-tokoh yang membawa pesan. Pesan apa? Yaitu pesan kejuangan, pesan kepahlawanan, dan pesan kebaktian. Intinya adalah suatu upaya untuk mendapatkan kebaikan. Nah, karena yang disebut dengan pahlawan itu adalah orang atau bisa yang lain yang melakukan kejuangan untuk mendapatkan atau untuk demi suatu kebaikan. Terlepas ya, terlepas figurnya apa, terlepas kejuangan itu dalam bentuk bagaimana, asal kejuangan itu untuk mendapatkan kebaikan, maka tokoh itu adalah tokoh pejuang. Tokoh itu adalah pahlawan. Jadi ada perlawanan. Yang dilawan itu apa? Yang dilawan kebatilan, kearamurkaan, ketidakbenaran. Nah ini. Oleh karena itu kita bisa menyebut dalam konteks cerita ini, paling tidak bagi Pertiwi, ya, bagi ibunya, bagi Winata, Garuda itu adalah pejuang. Pejuang kemanusiaan. Ya. Pejuang untuk membebaskan manusia itu dari belenggu, karena belenggu itu adalah bentuk kebatilan yang mesti dilawan. Oleh karena itu Garuda adalah pahlawan. Nah, apakah Garuda hanya tampil pada bangunan-bangunan suci dari masa Hindu-Buddha? Ternyata tidak. Walaupun dalam bentuk unsur, Garuda juga banyak tampil pada bangunan-bangunan yang berasal dari masa perkembangan Islam. Salah satu contoh misalnya pada situs Islam, yaitu Sendang Duo. Gapuranya itu digambarkan sebagai gapura bersayap, ya, dilengkapi dengan sayap, bahkan dilengkapi juga dengan kepala yang menggambarkan kepala burung Garuda. Nah, gitu. Pada sejumlah cungkup makam para wali, gambaran-gambaran tentang gapura-gapura bersayap, gambaran tentang makhluk-makhluk yang bisa kita identifikasikan sebagai figur Garuda juga banyak tampil. Ini memberi petunjuk pada kita Garuda hadir lintas masa, masa Hindu-Buddha, masuk ke masa perkembangan Islam, dan seterusnya. Nanti hadir sebagai lambang negara, dan dalam bentuk kerajinan hadir sebagai karya-karya kerajinan yang sangat sangat artistik, ya, seperti yang banyak kita lihat di Bali. Bahkan yang terakhir, Bali mempunyai monumen besar yang disebut dengan Garuda Wisnu Kencana. Inilah kehadiran Garuda yang menyejarah, yang punya akar, itu sehingga layak dipertimbangkan sebagai lambang negara. Bagaimana dengan Jatayu? Nah, Jatayu memiliki kisah kejuangan yang tidak kalah, dengan pamannya. Tapi Garuda untuk itu karena ini merupakan narasi yang cukup panjang, kita bahas nextnya saja, berikutnya. Oke Mas, apa yang bisa disampaikan untuk publik singkat saja gitu untuk menutup pembicaraan ini tentang spirit Garuda itu sendiri bagi masyarakat kita semuanya. Garuda kendati pun binatang, tepatnya binatang mitologis, tetapi narasi di balik Garuda itu ada nilai-nilai, ada pesan-pesan. Paling tidak ada 3 pesan. Yang pertama adalah pesan tentang pentingnya kebaktian. Ya, kebaktian terhadap keluarga ibu, kebaktian terhadap masyarakat, kebaktian terhadap agama, terhadap bangsa, terhadap negara. Nah, yang pertama. Yang kedua adalah kejuangan. Ya, kejuangan. Jadi berjuang secara optimal gitu. Syukur-syukur jika kejuangan itu disupport oleh spirit kebaktian. Dan yang ketiga adalah kesediaan untuk altruistik, mengorbankan diri demi mendapatkan kebenaran dan melawan kebatilan. Itulah hadir ketiganya itu pada sosok Garuda. Oke, pembicaraan yang cukup menarik. Saya Yusuf bersama Pak Dwi Cahyono dalam dialog Arkais. Sampai jumpa.